Dewan Perwakilan Rakyat DPR akhirnya mengesahkan rancangan Undang-Undang Pemilu untuk menjadi undang-undang pada Jumat 21 Juli 2017. Keputusan ini diambil secara aklamasi setelah agenda voting diwarnai aksi walkout 4 fraksi. 6 fraksi yang bertahan kemudian sepakat dan mengesahkan presidensial threshold 20% kursi DPR atau 25% suara nasional. Sementara 4 fraksi yang walkout yakni Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat sebelumnya memilih presidensial threshold 0%. Mereka menilai sistem presidensial threshold 20 hingga 25% bertentangan dengan konstitusi. Dalam hal ini, prinsip keserentakan pemilu 2019. Sebelum mencapai kata sepakat, rapat paripurna RUU Pemilu berlangsung alot dan sempat diskors lebih dari 8 jam untuk lobi antar fraksi di Gedung Nusantara 2 kawasan Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Namun sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadlizon didampingi oleh Ketua DPR RI Setia Novanto, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Fahri Hamzah, dan Taufik Kurniawan akhirnya gagal mencapai kata sepakat dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR. Menanggapi hasil sidang, fraksi yang walkout berencana akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Pemilu yang disahkan. Wakil Ketua DPR RI yang juga anggota fraksi Gerindra, Fadlizon, menyatakan pihaknya kecewa atas pengesahan Undang-Undang Pemilu. Pasalnya, presidensial threshold 20% yang disahkan melanggar konstitusi karena sudah dipakai pada pemilihan presiden 2014. Ya itulah, ada perbedaan, perbedaan pandangan, perbedaan sikap. Saya kira ini harus kita sikapi secara dewasa. Tetapi kami tidak mau menjadi bagian yang ikut melakukan pengambilan keputusan yang kami anggap melanggar konstitusi, yaitu tetap memakai presidensial threshold yang 14 yang sudah dipakai pada 2014. Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto. Dia menegaskan pihaknya akan mendukung pihak-pihak yang mengajukan uji materi Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan Yandri yakin jika parpol yang menerima pengesahan RUU Pemilu itu nantinya akan meninggalkan koalisi pendukung pemerintah. Oh enggak, itu kan terserah yang menguji yang men-JR kan. Kalau PAN ya dalam hal ini belum memikirkan untuk ke MK, tapi kami meyakini lapisan masyarakat yang peduli terhadap derajat dan martabat demokrasi kita, dan untuk pertama kalinya legislatif dan presiden secara serentak, saya yakin banyak sekali elemen masyarakat, akademisi, dan pemerhati demokrasi akan men-JR keputusan pada malam hari ini. Meski diwarnai aksi walkout, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menegaskan sidang pengesahan RUU Pemilu sudah mewakili fraksi yang ada, sah dan konstitusional. Mendagri mempersilahkan apabila ada pihak-pihak yang menolak atau tidak setuju untuk menempuh jalur hukum atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Namun Mendagri memastikan pelaksanaan pemilu tetap akan berjalan sesuai jadwal. PKPU dan Bawaslu dalam membuat aturan akan merujuk pada Undang-Undang Pemilu yang disahkan DPR kemarin. Soal nanti ada elemen masyarakat atau anggota partai politik yang tidak puas, ya silakan ada mekanismenya lewat Mahkamah Konstitusi. Itu aja saya kira. Yang penting malam hari ini pemerintah bersama-sama dengan DPR menyelesaikan undang-undang ini sehingga tidak menjadi opini bahwa DPR dan pemerintah menghambat pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu serentak yang KPU harus mempersiapkan mulai awal bulan Agustus, persiapan PKPU-nya maupun tahapan-tahapan sampai nanti. Itu aja. Seperti diketahui sebelumnya, PDIP ngotot mengajukan usulan 20% presidensial threshold. Hal ini dianggap sebagai syarat mutlak bagi pemerintah jika ingin kinerjanya berjalan sesuai target. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, komitmen Jokowi begitu besar dalam target pembangunan nasional, namun dalam menjalankan tugasnya, Jokowi sering terhambat di parlemen. Terbukti dengan dukungan 20% yang dimiliki, PDIP tidak mendapatkan posisi pimpinan dan alat kelengkapan dewan. Menurut Hasto, hal ini menjadi tolak ukur bahwa 20% ini adalah syarat bagi efektivitas dan stabilitas kinerja pemerintah. Dukungan 20% adalah dukungan yang sangat minimum untuk memastikan efektivitas kerja pemerintahan. Kita bisa tahu komitmen Pak Jokowi begitu besar, tetapi di dalam menjalankan tugas-tugasnya terhambat. Buktinya apa? Dengan dukungan 20%, kita tidak mendapatkan pimpinan dewan, pimpinan alat kelengkapan dewan, karena politik menghalalkan segala cara. Nah, sehingga ini merupakan syarat bagi efektivitas kerja pemerintahan.
Undang-undang Pemilu akhirnya disahkan oleh pemerintah dan DPR dengan pasal yang terus mengundang polemik, yaitu ketentuan parliamentary threshold atau PT 20%. Ya, meskipun telah disahkan, polemik ini terus berlanjut, bahkan rapatnya tadi diwarnai dengan walkout. Dan ini juga akan berlanjut dengan mengajukan judicial review begitu ke Mahkamah Konstitusi. Kita akan membahas ya pemirsa. Saat ini di studio sudah hadir ada Pak Lukman Edy, anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi PKB. Selamat malam Pak Lukman Edy. PKB termasuk yang mendukung begitu ya. Kemudian ada Pak Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Selamat malam. Selamat malam. Ya, kemudian di ujung telepon ini juga sudah ada Pak Yandri Susanto, anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi PAN. Halo, selamat malam Pak Yandri. Ya, selamat malam Pak Yandri. Ini sikap PAN ini menarik ya, karena termasuk fraksi partai yang walk out tadi ya. Halo, selamat malam Pak Yandri. Padahal Jokowi menyampaikan sehari sebelumnya begitu, PAN menyatakan mendukung atau sepakat mendukung pemerintah. Halo, selamat malam Pak Yandri. Ya, tampaknya terputus hubungan dengan Pak Edy. Saya ke Pak Lukman Edy dulu begitu ya. Nah, ini pertimbangan apa Pak Lukman Edy tetap meskipun sudah banyak lah pendapat-pendapat yang mengatakan ini sudah tidak relevan sebenarnya parliamentary threshold. Apakah ini juga ada ancaman reshuffle begitu ya sehingga kemudian tetap mendukung? Garis politik PKB itu kan pertama mencari jalan tengah, ya. Yang kedua mendukung pemerintah. Ya, bahkan bukan hanya garis politik PKB, dulu waktu NU menjadi partai politik juga garis politiknya adalah pemerintah itu harus diberikan dukungan. Ya. Nah, dalam konteks itu PKB tidak kehilangan kekritisannya untuk menyampaikan kebenaran kepada pemerintah. Ya. Tapi pada akhirnya ketika misalnya pemerintah memerlukan PKB untuk memberikan dukungan terhadap sebuah kebijakan, PKB itu adalah jalan politiknya. Nah, dalam konteks presidensial threshold ini contohnya atau undang-undang pemilu, ya, dari awal kita mengatakan bahwa ini inkonstitusional, ya, bahwa keputusan MK itu berimplikasi langsung terhadap hilangnya presidensial threshold, itu keyakinan kami, ya, keyakinan kami. Nah, dalam setiap forum-forum dengar pendapat, rapat kerja, penyampaian pendapat PKB kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, kami selalu menyatakan itu dari awal sampai dengan detik-detik terakhir. Selalu kami sampaikan itu. Ini inkonstitusional. Kami sudah bawa juga bareng-bareng ke Mahkamah Konstitusi. Kita tanyakan kepada Mahkamah Konstitusi apakah ini ada implikasi langsung tentang keputusan keserentakan ini terhadap hilangnya presidensial threshold. Nah, persoalan kan di situ. Mahkamah Konstitusi tidak memberikan jawaban secara jelas. Karena memang ini bagian dari objek gugatan. Ya, alasan MK pada saat itu ini adalah bagian objek gugatan, maka MK tidak bisa memberikan pendapatnya atas permintaan pansus pada saat itu. Baik, kita putus di sini ya Pak Lukman Edy, karena kita sudah tersambung dengan Pak Yandri Susanto. Halo, selamat malam Pak Yandri. Malam. Iya, Pak Yandri, ini kalau PKB semula mengatakan tidak mendukung, mengatakan PT 20% inkonstitusional, akhirnya mendukung. Tapi kalau PAN ini sebaliknya, bahkan Jokowi mengatakan sehari sebelumnya mendukung, tadi pas hari malah walk out. Ini mengapa ini Pak? Ya, pertama apa yang disampaikan Pak Lukman Edy itu betul. Bahkan beliau itu yang memberikan pencerahan kepada kami bahwa presiden threshold 0% itu yang paling pas ketika pemilu presiden dan legislatif secara serentak. Tapi ketika PKB beralih ke opsi A, kami memahami itu karena memang mungkin ada komitmen dengan Pak Jokowi. Nah, terhadap sikap PAN kemarin, kenapa kami tidak memilih opsi A? Karena kami berpandangan memang 0% itu yang paling tepat. Karena kalau mau ada angka dari mana? Ya. Dan ini bukan masalah koalisi pemerintah tidak pemerintah gitu loh. Ini kan masalah konstitusi. Ya, tapi Pak Yandri, bukankah PAN juga ada komitmen begitu ya dengan pemerintah? Komitmen apa dulu? Kalau dukung program kerja kita dukung, tapi kalau dukung yang salah nggak kita dukung lah. Ini kan menurut PAN kan salah kalau ada angka. Tapi menurut Jokowi sehari sebelumnya sudah deal loh. Deal apanya? Setahu saya, Bang Jul itu ketemu Pak Jokowi
menyampaikan perkembangan lobby-lobby antar fraksi. Dan Bang Jul menyampaikan posisi PAN selama ini kenapa harus 0, kenapa terus tidak bersama-sama dengan yang ada angka. Itu yang Bang Jul sampaikan kepada Pak Jokowi, dan Pak Jokowi memahami sikap PAN. Mengapa di media menyampaikan berbeda ya ini? Anda mengatakan Pak Jokowi tidak mengatakan yang sebenarnya begitu? Ya, saya karena nggak ikut di pertemuan itu ya. Karena nggak ikut di pertemuan itu, tapi begini, kalaupun itu ada deal dengan ketua umum atau apa, tapi kan di PAN itu kan kolektif kolegial. Kami setiap mengambil keputusan itu selalu dibicarakan di tingkat fraksi, ada pleno fraksi, ada rapat pimpinan Dewan Pimpinan Pusat, ada kami mengundang para pakar. Jadi memang kami sangat rasional dan objektif dalam memandang sebuah kelahiran undang-undang. Jadi bukan masalah ini pemerintah tidak pemerintah, masalah Pak Jokowi tidak Pak Jokowi, masalah koalisi tidak koalisi, tapi ini kan esensi dari keputusan MK itu yang kita harus terjemahkan dengan tepat gitu loh Mbak Rahma. Ya Pak Yandri, bagaimana dengan komitmen lainnya dalam artian jabatan menteri ini? Sudah siap diresafel ini PAN? Kalau PAN dari awal memang nggak minta menteri, kan ketika koalisi dikasih kita bersyukur, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Jadi, dan bagi kami, kalaupun ada evaluasi, terserah Pak Jokowi, tidak ada masalah. Tapi sekali lagi Mbak Rama, kami tegaskan, kalau evaluasi itu berbasis kinerja, maka Bang Asman pasti aman, karena kinerja bagus. Cuma kalau parameternya digeser karena kemarin kami tidak mendukung Ahok, kemudian di RUU Pemilu kami tidak bersama-sama koalisi pemerintah, berarti kan parameter reshuffle yang selama ini berbasis kinerja, dia beralih ke parameter berbasis politik atau deal-deal politik yang kekinian. Nah, oleh karena itu sekali lagi bagi kami kalau ada reshuffle itu terserah Pak Jokowi, tidak bisa kami ikut campur. PAN santai-santai saja Mbak Rahma, tidak akan ngoyo dan tidak akan ngotot. Ya, apakah PAN juga akan mengajukan gugatan ya ke Mahkamah Konstitusi dengannya? Kalau gugatan, Pak Lukman juga tahu itu ketika kita mengundang para pihak, apakah itu partai-partai baru, pengamat politik, kemudian penggerak demokrasi, pakar hukum tata negara, itu belum kita lagi bahas saja di pansus, mereka sampaikan berapapun angka, kalau ada presiden threshold pasti kami gugat. Jadi menurut PAN kalau tadi malam sudah diputuskan dan itu memang sudah ranah untuk di GR sudah ada. Nah, kami yakin pasti banyak elemen masyarakat yang akan men-GR. Nah, kalau sudah banyak tuh tentu sudah ada yang bisa mewakili gugatan itu dilakukan ke MK. Jadi kami tidak mesti kami harus langsung menyampaikan GR itu kepada MK. Tapi kalau misalkan Pak Yusril, kemudian mungkin Perludem, Perindo dan lainnya sebagian, kemudian Ipin Ghazali mungkin akan menggugat. Saya kira sudah cukup, toh materi ini sama Mbak Rama. Iya, Pak Yandri, karena tadi di rapat paripurna tadi ada 4 fraksi ya, PKS, Gerindra, Demokrat, dan PAN yang walk out. Apakah ini bisa menunjukkan kira-kira peta Pilpres nanti ya, peta koalisi Pilpres? Oh, masih jauh kalau itu. Saya yakin juga 6 itu bisa pecah kok itu. Baik, terima kasih. PKB belum tentu mendukung Pak Jokowi itu, Pak Jokowi. Iya, PKB punya capres hebat itu. Belum tentu ya, masih cair ini ya, masih jauh. Baik, terima kasih Pak Yandri, selamat malam. Oke, makasih Mbak Rama ya. Salam. Ya, kita akan diskusi dengan Pak Lukman Edi juga Pak Margarito Kamis ya, tapi setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa.